Halo anak-anak, selamat pagi. Mama, Papa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan selalu dalam berkat Tuhan. Baik anak-anak, hari ini hari Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021, kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di lingkungan sekitar, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak bisa pelajari juga dari buku tematik tema 7, halaman 18 sampai 31. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Kedua, dapat membuat kalimat berdasarkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada pada gambar. Ketiga, dapat membilang dan menuliskan lambang bilangan 41 sampai dengan 99 dengan benar. Yang keempat, mengenal elemen musik melalui lagu, dan yang terakhir, menirukan elemen musik melalui lagu. Oke, kita akan memulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, apakah anak-anak sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Tentu sudah ya. Kemarin sudah memulai pembelajaran dengan benda hidup dan tidak hidup. Oke. Mari kita ulang sejenak dengan mengamati benda-benda atau gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Contohnya ya, ini ada simbol-simbol Pancasila itu ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, bintang. Bintang itu berkelap-kelip di langit ya. Nah, bintang itu tidak perlu makan ya, tidak perlu minum. Dia tidak memerlukan makan dan minum. Dia juga tidak bisa tumbuh menjadi tinggi dan besar. Maka bintang termasuk benda tak hidup. Kemudian rantai. Rantai itu juga tidak bertambah besar, tidak makan, tidak minum, juga tidak bisa berpindah tempat sendiri. Dia tetap bentuknya tetap, besarnya tetap. Maka dia akan disebut sebagai benda tak hidup. Pohon beringin. Nah, pohon beringin ini bisa tumbuh menjadi tinggi, bisa besar, dia perlu air, perlu pupuk. Maka pohon beringin termasuk benda hidup. Kemudian kepala banteng atau banteng. Banteng itu ciptaan Tuhan juga ya. Dia juga dari anak banteng bisa menjadi banteng dewasa. Dia perlu makan, dia perlu minum juga. Maka banteng disebut benda hidup. Padi dan kapas. Padi dan kapas ini juga tanaman ciptaan Tuhan juga. Dia perlu air, perlu pupuk untuk bertumbuh dan berkembang, tumbuh menjadi tinggi juga dan berbuah akhirnya. Maka padi dan kapas juga termasuk benda hidup. Berikutnya, nah kita baca bersama-sama ya nak ya. Benda hidup dapat tumbuh menjadi besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan bertambah tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh menjadi besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kucing. Ini dari anak kucing tumbuh menjadi besar dan akhirnya menjadi
tinggi dan besar menjadi kucing dewasa. Nah, ini adalah benda hidup, dia mengalami pertumbuhan. Seperti ini juga pohon pisang. Dari tunas ini ya, akan tumbuh, keluar daunnya satu daun, dan akhirnya menjadi besar dan tinggi, banyak daun. Nah, ini mengalami pertumbuhan juga. Karena apa? Karena pisang termasuk benda hidup. Begitu juga, ini gambar manusia. Dari bayi baru lahir, tumbuh menjadi besar, bisa merangkak, terus bisa berjalan, dan akhirnya besar, bersekolah. Ini juga gambar benda hidup menunjukkan bahwa benda hidup mengalami pertumbuhan. Beda dengan tadi, kalau rantai dia tidak bertumbuh, tidak berkembang, tetap saja. Berikutnya, nah ini juga selain bisa tumbuh besar menjadi tinggi, ini juga ada perbedaan benda ya. Kalau tadi ada gambar kucing, ada pohon pisang, ada manusia. Sekarang ini Siti dan Dayu membandingkan benda tak hidup, ini penggaris ya. Penggaris ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini penggarisnya Dayu pendek, penggarisnya Siti panjang. Maka kalau dibaca nih, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, sekarang Edo dan Udin juga membandingkan pensil. Nah, pensilnya Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nih gambarnya. Bahwa benda-benda itu mempunyai, ini tadi menunjukkan bahwa benda-benda mempunyai panjang, besar, tinggi yang berbeda-beda. Ini gambar Rika, ini gambar Dayu. Nah, coba amati gambar Rika. Rika lebih tinggi dari Dayu. Itu juga menunjukkan perbedaan benda atau manusia itu juga berbeda-beda baik tingginya maupun beratnya. Yang ini Edo juga dengan Udin. Ini Edo, ini Udin. Nah, Edo ini sama-sama berlari, tapi Edo larinya lebih cepat daripada Udin. Berikutnya, nih. Benda hidup memerlukan makanan. Tadi benda hidup ya, memerlukan makanan. Untuk apa? Untuk tumbuh menjadi besar dan menjadi tinggi. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh menjadi besar. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Ayo anak-anak, buah apa saja yang anak-anak sukai? Nah, di sini ada gambar semangka, stroberi, ada apel, ada jeruk, ada melon, ada nanas, ada pisang. Nah, buah apa yang anak-anak sukai? Selain buah juga ada sayuran yang anak-anak sukai. Ya. Berikutnya, nah mari ini amati gambar ini. Ini gambar anak sedang makan sayur. Ini sedang makan buah. Ini minum susu. Mari kita buat kalimatnya berdasarkan gambar berikut. Coba kalimat yang sesuai dengan gambar. Nih Doni ya. Doni suka makan sayur bayam. Oh, ini Doni sedang makan sayur bayam. Sayur bayam. Jadi dibuat kalimat yang sesuai gambar. Doni suka makan sayur bayam. Berikutnya, ini sedang makan buah. Oh, Lani. Lani sedang makan buah pepaya. Ini Lani sedang makan buah pepaya. Kemudian yang paling bawah, kira-kira kalimatnya apa ya yang sesuai untuk gambar yang ini? Coba. Nah, Adik selalu minum susu.
Ini kalimat yang sesuai dengan gambar. Paham ya anak-anak? Anak-anak kalau diberi gambar suruh buat kalimat pasti bisa ya. Oke. Nah sekarang buah-buah yang tadi mari kita hitung banyaknya buah-buah yang ada tadi. Kita hitung ya. Yang pertama ini buah apel. Kita hitung sama-sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris bawahnya berapa ya ini? Ya, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ini semuanya 11 ya. Ini semuanya setiap baris ada 11 ya. Ini tadi 11 ya sampai sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oh, buah apelnya ternyata jumlahnya 44. Nah, ini 44. Bilangannya 4 dan 4. Nah, maka 44, bilangan 44 ditulis 44. Puluh belakang harus pakai H. Ya. Nih, lambang bilangan 44 tuh 4 dan 4. Ditulisnya 44. Nah, berikutnya ini ada pisang. Pisang ini satu sisir ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu sisir isinya 5. Terus ini 2 sisir berarti 5 tambah 5. 10. Jadi satu kelompok ada 2 sisir. Satu kelompok ini jumlahnya 10. Berarti 10, 20, 30, 40. Sedangkan yang ini tidak pas 10, maka kita hitung ya tadi 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, banyak pisang ada 49. 49 angkanya lambang bilangannya 4 dan 9. Ditulis 49. Berikutnya ini juga ada gambar pepaya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ini isinya 10. Jadi kita hitung ini 10 semua, kecuali yang paling bawah tidak 10. Nah, kita hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61, 62, 63, 64, 65. Banyak pepaya ada 65 anak-anak. 65 ditulis di lambang bilangannya seperti ini, 6 dan 5. Ditulis 65. Paham ya nak ya? Oke, berikutnya. Tadi ada perbandingan benda. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Ini ada panjang, ini ada pendek. Dalam perbedaan benda tadi ada yang beda panjang, beda beratnya, beda tingginya. Nah, ternyata anak-anak perbedaan panjang pendek itu tidak hanya pada benda aja, tapi juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang, juga ada bunyi pendek. Itu terdapat pada lagu Topi Saya Bundar. Coba kita amati bersama. Nah, lagu Topi Saya Bundar itu yang menciptakan Pak Kasur. Nah, sedang ini artinya menyanyinya nggak boleh terlalu lambat, juga nggak boleh terlalu cepat.
Kemudian ini Bu Hermin ini kok ada tanda titik di bawah suku kata, ada garis, ada titik, ada garis. Maksudnya apa ya? Oh, perhatikan ya Nak ya. Tanda titik ini maksudnya suku katanya to, ini dibunyikan pendek. Setiap suku kata yang bertanda titik, ini ada to, ada sa, ada bun, kemudian ini sa lagi. Nah, yang bertanda titik ini, semua yang bertanda titik ini, waktu menyanyi dibunyikannya pendek. Kemudian yang bergaris, ini ada pi, ada ya, ada dar, ini ada lao, ada da, ya. Ini ketika menyanyi dibunyikannya panjang. Nah, panjang bunyikannya. Ini dinyanyikan panjang. Nah, nanti dengarkan Bu Hermin ya. Contoh menyanyinya dengan mengikuti tanda-tanda yang ada. Mengikuti tanda titik juga tanda garis. Waktu bunyi pendek juga waktu bunyi panjang. Nah, perhatikan ya Nak ya. Sambil memperhatikan, anak-anak juga sambil mengamati tanda-tandanya ya. Ini dengarkan ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Yuk kita ulangi bersama-sama dengan memperhatikan tanda titik dan garis. Ingat tanda titik membunyikannya pendek, kemudian garis membunyikannya panjang. Topi yuk, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, cara bernyanyinya begitu ya Nak ya? Bisa ya? Pasti bisa, anak hebat pasti bisa. Oke? Nah, nanti anak-anak lagu ini hafalkan. Hafalkan sesuai dengan tanda, membunyikan lagunya sesuai tanda titik dan garisnya ya. Kalau titik ya pendek, kalau garis ya panjang. Dihafalkan. Kalau sudah hafal, Mama suruh videokan, terus videonya kirim ke wali kelas masing-masing untuk penilaian KI 4. Oke anak-anak, berikutnya. Nah, rangkuman materi kita hari ini. Nah, apa ini ya? Oh, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Benda hidup mengalami pertumbuhan. Artinya dapat tumbuh menjadi besar, tumbuh tinggi, dan dapat bertambah berat. Benda tidak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya tiang bendera. Ya, ini benda tidak hidup, tidak mengalami pertumbuhan. Tiang bendera tidak akan bertambah tinggi dan tidak bertambah besar. Tiang bendera ukurannya akan tetap sama. Sampai besok kapanpun akan tetap sama seperti ini. Tidak bertambah tinggi, tidak bertambah besar. Karena tiang bendera termasuk benda tidak hidup. Tidak mengalami pertumbuhan. Nih, 6. Ini ada bilangan 6 dan 5. Dibaca 65. 65 adalah lambang bilangan. Nah, 6 dan 5 ini namanya lambang bilangan. 65 yang pakai huruf 65 adalah nama bilangan.
Oh, jadi kalau yang angka itu disebut lambang bilangan, yang huruf-huruf ini disebut nama bilangan. Namanya, kalau ini lambang bilangannya, ini nama bilangannya. Paham ya, Nak ya? Berikutnya, ini ada lagu Topi Saya Bundar, ada tanda titik, ada tanda garis. Nah, ini menyanyikannya, tahu ya nak ya? Tadi sudah dijelaskan kalau titik bunyi pendek, kalau garis bunyinya panjang. Nah, ini suku kata pada syair lagu bertanda titik dibunyikan pendek. Nih, dibunyikan pendek. Suku kata pada syair lagu bertanda garis dibunyikan, bukan dibunyilan ya, salah, dibunyikan panjang. Coba diulangi ya. Topi saya bundar, bundar topi. Nah, di sini harusnya garisnya hilang satu. Oke, paham ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Hermin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati kita semua. Hebat.